Tapi ya gitu, di awal-awal penerapannya, Cortex ini udah ada aja masalahnya tuh ya di awal Januari 2025 dan akhirnya menuai banyak kritikan juga di antara para wajib pajak ini. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Bagi kamu para wajib pajak, udah pada tahu Cortex belum? Itu loh sistem inti administrasi perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, kalau menurut laman pajak.go.id, Cortex itu merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan nih bagi para penggunanya. Nah, terus sistem administrasi perpajakan terpadu yang berbasis digital ini sudah mulai diterapkan sejak 1 Januari 2025. Jadi memang Cortex itu mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Itu semua bisa dilakukan dalam satu sistem ini. Jadi ya, memang tujuan utama dari keberadaan Cortex ini adalah menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih canggih lagi. Nah, terus wajib pajak itu bisa mengakses layanan Cortex secara online melalui pajak.go.id/Cortex DJP. Nanti dari situ tinggal ikutin aja tuh langkah-langkahnya untuk bisa login masuk ke Cortex-nya itu sendiri. Cuman yang perlu kalian ingat juga nih buat para wajib pajak, lapor SPT di tahun 2024 yang dilakukan tahun ini nih, itu masih belum menggunakan Cortex ya. Jadi masih menggunakan cara lama yaitu melalui DJP online yang artinya masih membutuhkan EVIN. Berbeda dengan lapor SPT 2025 nih yang akan dilakukan tahun depan. Itu baru menggunakan Cortex. Wajib banget tuh menggunakan Cortex. Dan tandanya apa coba? Tandanya ya goodbye EVIN. Tapi ya gitu, di awal-awal penerapannya, Cortex ini udah ada aja masalahnya tuh ya di awal Januari 2025 dan akhirnya menuai banyak kritikan juga di antara para wajib pajak ini. Rata-rata sih ya karena adanya kerumitan sistem baru yang diperkenalkan. Terus layanannya juga suka error, kayak misalnya nih ya dalam proses pendaftarannya atau proses pembuatan akun baru hingga faktur pajak. Ya sayang banget ya, sistem administrasi perpajakan yang katanya canggih dan diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, tapi malah begitu ya. Padahal nih kalau menurut Kepala Dewan Ekonomi Nasional yaitu Luhut Binsar Panjaitan bilang Cortex ini tuh keberadaannya berpotensi menambah pendapatan negara hingga 1.500 triliun rupiah. Cuman ya kalau misalnya kondisi Cortex-nya kayak sekarang gitu ada error-errornya kira-kira bisa tercapai nggak ya potensi tersebut. Terus ya kalau kita telaah lagi nih, kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk proyek Cortex itu jumlahnya lumayan loh, mencapai 1,3 triliun rupiah. Bahkan juga melibatkan sejumlah perusahaan asing ternama di dunia ya, yang nggak melalui proses tender yang dilakukan. Jadi kalau misalnya di awal-awal penerapannya udah kayak gini, menuai banyak kritik, sayang banget ya, kesannya kayak kurang siap gitu diterapkan saat ini. Walaupun nih Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menjawab permasalahannya itu bukan pada servernya, melainkan memang adanya tingginya volume penggunaan secara bersamaan sehingga memengaruhi kinerja dari sistem Cortex itu sendiri. Tapi ya kok bisa ya? Nggak dipikirkan gitu kalau memang akan ada banyak masyarakat yang mengakses menuju Cortex. Karena kan kita ketahui juga nih Cortex itu sendiri tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Berarti harusnya sudah dibayangkan dong kalau akan ada banyak masyarakat yang mengakses ke Cortex dan sudah seharusnya juga Cortex itu dibuat bisa mumpuni diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya banyak ini gitu. Apalagi kan di awal-awal tahun itu termasuk periode untuk pembayaran dan pelaporan pajak ya. Jadi harusnya udah kebayang nggak sih? Duh maaf ya jadi berapi-api gini, soalnya gimana dong sebagai wajib pajak ya, kita kan tentunya ingin diberikan kemudahan gitu, bukannya malah dipersulit, ya nggak sih? Menanggapi kritikan dan protes masyarakat, DJP akhirnya minta maaf dan juga berjanji akan terus melakukan perbaikan pada Cortex agar bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, dimaafkan kok. Tapi yang penting nih ya intinya dari kami para wajib pajak minta biar segala sesuatunya dimudahkan gitu dalam mengurus pajak. Jangan dibikin ribet deh. Kalau kamu sendiri udah pernah cobain Cortex belum?
Share ya pengalaman kamu di sini, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.